ini kita kasih penekanan, jadi tekan. Ini bukan hanya neken di bagian waist-nya, tapi elbow-nya juga kena. Nah, ketika kalian udah kasih penekanan itu bisa kalian rilis pelan-pelan. Terus kalau udah dirilis, si bagian shoulder-nya juga dikasih aproksimasi. Gimana tuh aproksimasinya? Di- Pas udah tekan rilis. aja. Jadi kalau misalnya Oh. kalian kayak gini habis, di bagian sini udah aproksimasi. Atau enggak kalian bisa langsung contoh. Ini kan tekan, ketekan aproksimasi. Kalau udah dirilis kan, Iya. habis itu taruh di bawah, baru deh. Biar nggak balik nih. Yes. Posisi duduk Boleh. pas rilis di sininya ada kayak apa ya? Ada kayak fiksasi biar si aproksimasinya bisa maksimal nggak? Aproksimasinya maksimal, berarti kalian Maksimal. harus menjaga si bagian yang kita mau treat itu harus ketekan. tetap bergerak. Ketika dia bergeraknya terlalu cepat itu akan memungkinkan spastiknya Balik. meningkat. Nambah. Yes, jadi kalian harus pastiin untuk handling yang halus. Kalau udah kayak gini baru deh up. Ini buat aproksimasi waist, elbow, sama shoulder. Shoulder. Nah ini juga bagus banget buat hand support. Oh iya, Jadi kita udah dapat stimulasi hand support juga nih. Itu aproksimasi cuy. Aman? Aman. Apa lagi nih? Inhibisi udah tahu semua? Nah, udah kan inhibisi. Inhibisi ya. Yang rotasi sama aproksimasi. Nah, udah itu aja kan kalian buat rilis. Cukup itu berarti ya. Nah, sekarang stimulasi. Stimulasi. Oke. Untuk di bagian stimulasi berarti kan harus kita main di komponen-komponennya ya. Head control, head lifting, trunk control, trunk lifting, hand support, forearm support. Itu yang perlu kita stimulasi. Kita yang dari paling mudah aja dulu. Kita mau untuk latih dia buat head lifting. Berarti posisinya harus telungkup, tummy time. Nah, sebelum telungkup, misal dia belum bisa buat berguling, kita bisa langsung giniin. Ataupun kalau kalian mau langsung fasilitasi berguling, kita harus buat dia tekuk dulu. Terus kita mau berguling ke arah kirinya dia ya. Forearm yang kirinya dia lurus. Nah, yang ini kita pegang. Jadi handling kita ada dua, ada di bagian atas sama di bagian bawah. Terus setiap rotasi trunk itu ada dua, ada yang via hip, ada yang via shoulder. Setiap anak beda-beda. Kalau misalnya dia belum tahu apa-apa, kita bisa ajarin salah satunya. Mau dominan yang mana? Contoh, kita mau via hip. Jadi yang pertama gerak tuh si hipnya. Terus ininya kita bantu gerak. Ini ceritanya belum bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ini adalah stimulasi buat rotasi trunk. Nah, rotasi trunk kita stimulasi. Ini harusnya ke atas ya. Lurus ke atas. Nah, udah kayak gini. Hap, dia telungkup. Setelah telungkup, kita bisa mainin banyak hal di sini. Yang paling simpel aja, di bagian telungkup kita bisa mainin head lifting. Terus dia udah nahan, head control. Jadinya kita udah dapat dua di sini. Contoh, kalian mau latih head lifting sama head control sekaligus. Berarti kita harus membuat dia naik. Caranya pakai dua. Bisa stimulasi pakai tangan kalian atau stimulasi pakai mainan. Jadi kalau pakai tangan kita ambil di bagian ekstensornya. Ini kita kasih pinch. Biar naik. Ya, kayak ditarik up gitu. Nah, ditarik ini. Yes, itu namanya stimulasi juga. Gimana sih? Jadinya kalian bisa kasih pinch di sini, nanti dia bakal naik. Cobain aja temen kalian masing-masing. Udah sendiri. Lemas. Dia apa? Nah, ada poinnya di situ apa? Di extensornya tuh. Bisa kan? Saya. Itu lo gerakin atau enggak? Enggak. Ya gue berarti. Gitu. Oke, paham. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti kalian udah bisa buat head lifting tuh. Nah, cara selanjutnya kalian harus mempertahankan biar kepalanya stay di atas buat head control stimulation. Contohnya kalian bisa kasih mainan.
Jadi ketika dia naik, Kayak dipijitin aja enak lagi. ketika dia naik, udah stay. Kalau misalnya dia masih belum kuat, kalian boleh sanggah dulu bentar. Oh, Jadinya itu Pakai ditahan tinggi gitu kali aja. sanggahnya. bebas. Yang penting tuh jangan semuanya. Oh. Jadi itu iya, kita iya. arahin aja nih di sini. Kalau misalkan head control belum baik, berarti tahan lagi. Lebih ke arah kita arahin cuy. Jadi ketika dia udah mau turun, kita arahin yuk naik lagi. Nanti itu kan melatih si head controlnya. Oh, berarti latihannya kayak gitu terus sampai dia bagus head control. Bener, sambil dikasih mainan. Terus ini kalau udah bisa ngambil-ngambil lebih enak. Gitu ya. Jadi tummy time. Itulah pentingnya tummy time buat head control sama head lifting. Oke, head control sama head lifting ada yang mau ditanyain? Tadi kan ada dua tuh. Ada yang pakai mainan sama Yes. ada yang pakai pinch. Stimulasi, yes. Lebih baik milih yang mana, Pak? Lebih baik kalau awal-awal pakai pinch. Pinch aja. Tapi sesuai ini nggak sih yang Sesuai. diajarin Bu Pipin namanya? Ya, pakai mainan. Mainan. Kalau misalnya kalau mau pakai mainan boleh juga. Jadi kalian bisa kombinasi. Kalau mainan berarti tinggal gini aja gitu. Iya, kalian apa namanya kenceng-kenceng nanti dia penasaran langsung bisa gitu. Gitu. Ada lagi? Biasanya bayi itu berapa lama sih sampai bisa head control? Normalnya 0 sampai 2. Sampai 2 bulan. Berarti pas sudah bisa tempur ya? Langsung bisa. Lu newborn juga lu bisa langsung tummy time kok. Nah, itu buat yang head lifting sama head control. Ada lagi? Apa tuh? Enggak, sudah. Oke. Selain itu kita bisa main di hand support sama forearm support. Caranya adalah kalian harus buat si bagian forearmnya itu numpuk. Lama, Cak, nggak usah. Satu tangan di bagian bawah sini megang yang Yang sebelah sana. bersebelahan. Satu lagi ini kalian harus stay. Nah, kalian posisi kayak gini udah melatih si Forearm support. Nah, di posisi kayak gini kalian juga bisa latih head control sama head liftingnya. Yes, jadi kalian bisa ambil si forearm supportnya. Kanan kiri harus sama ya. Kemudian untuk hand support kalian bisa pakai bantuan paha kalian. Jadi anaknya di bagian paha, kemudian armnya dia harus nyentuh. Yes. Terus kita juga bisa kasih aproksimasi untuk menimbulkan simulasi pada propriosepsinya. Jadinya dia bisa tahu loh, ini tangan gue bisa nahan loh. Yang tadi forearm support juga bisa ya, jadi kasih aproksimasi juga. Jadi di bagian telungkup ini kita bisa latihan 4 head lifting, head control, forearm support, Arm support. Nah, telungkup itu ada yang mau ditanya dulu nggak? Kak, urutan tadi mending kita hand support latih untuk hand support dulu atau forearm support dulu? Di bagian proksimal dulu baru distal. Berarti forearm dulu baru hand support. Kalau dari berguling tuh gimana? Kalau berguling tuh berarti dari telentang, tengkulak, telentang lagi. Lah dari tumpur ke telentangnya itu baiknya gimana? Oh, sama kayak awalnya. Jadi konsepnya kita mau ke kiri, berarti bagian yang kiri lurus semua. Sementara bagian lawannya tekuk semua. Udah, tinggal dirotasikan. Ini sebenarnya enakan ke atas ya. Rotasikan tujuannya tuh biar nggak keinjek aja sama dia. Nah, kalau yang kayak gini juga sama. Kita mau ke arah kanannya dia. Berarti yang setiap kanannya lurus, untuk ini kita tekuk. Ini juga. Baru deh. Via hip, via shoulder, bebas. Ini via hip. Up. Jadi kalian bisa untuk sesuaiin menggul ke kanan, kanannya lurus semua. Guling ke kiri, kirinya yang dilurusin semua. Itu. Nah. Habis berguling apa? Duduk. Duduk dulu apa keduduk dulu? Duduk. Guling merayap maksudnya? Duduk dulu atau keduduk dulu? Duduk merayap. Apa bedanya duduk sama keduduk? Keduduk kan proses mau dari telungkup ke duduk. Kalau duduk ya udah duduk berarti. Oke. Jadi kalian harus bisa prosesnya dulu apa? Tujuannya dulu. Prosesnya dulu.
Jadi itu yang benar adalah kalian harus bisa duduk dulu sebelum bisa keduduk. Nah, 100 sudah A. Nah, sebelum kalian bisa keduduk, kalian harus belajar duduk dulu. Komponen duduk apa? Mulai dari kepala. Head control, Trunk control, hand sama support. ini hand support. Ini duduk yang belum stabil ya? Iya. Oke. Berarti ada head lifting, jangan lupa nanti ya. Head lifting, head control sama trunk control. Kalau misalnya dia masih belum stabil, pakai hand support. Nah, sama latihnya. Kalian tergantung dia belum bisa apa. Dia head supportnya udah ada tadi, udah dilatih. Tapi trunk controlnya belum. Jadi cara latih trunk control gimana? Pakai yang Yang ini bukan sih, Kak. Yang pelviknya di gini-gini atau enggak dia di meja gitu. Terus pelviknya di detail. Dia di mana? Pelvic tilt. Iya. Iya. Pelvic tilt itu adalah cikal bakal dari bridging. Jadi ketika kalian kasih pelvic tilt, ini akan kontraksi otot yang ada di belakangnya. Itu bisa ngelatih buat trunk controlnya. Cuman ada beberapa cara ketika kalian mau latih trunk controlnya, kita harus langsung kedudukin. Jadi dengan posisi kayak gini kan dia otomatis bakal jatuh ya. Ini kita kasih stimulasi di bagian belakang sini. Ini kita kasih pinch lagi. Yes. Terus kemudian dia sambil mainan aja. Nanti dia sambil mainan akan melatih tangannya harus bebas. Bentar, ini belum bebas berarti ya. Kan tangannya masih gini ya. Ya masih belum squat. Berarti kalian harus kasih apa namanya? Fiksasi pada bagian hipnya. Kalau kalian mau dia lepas tangan. Jadi kalian kasih fiksasi hipnya, terus kemudian kalau dia jatuh kasih stimulasi lagi. Di pinch biar dia tegak. Terus dia udah mainan aja di situ. Itu akan melatih di bagian trunknya. Berarti konsepnya yang tadi kayak pakai meja terus anaknya gitu itu juga Bisa. betul. Bisa banget. Gitu deh. Nah, itu buat duduk. Berarti kalian harus lihat dulu tuh komponen apa yang kurang. Headnya kah, trunknya kah, atau armnya. Udah. Sekarang ke duduk. Gimana tuh caranya? Miring dulu. Sebelum itu komponen keduduk apa? Rotasi trunk. Rotasi trunk, forearm support, benar. Hand support. Support. Weight bearing. Ada transfer weight bearing. Sama bearing. Good. Berarti posisinya gimana? Apa? Iya. Tangannya dulu. Shoulder dulu. Rotasi. Bisa segera di salah satu. Iya. Terus Forearm support. Ini kan forearm ya. Ya. Habis itu ini kita bisa kasih sweep. Itu buat ngarahin. Karena kan gue pipin gini-gini kan. Nah, itu namanya stimulasi buat kasih arahan ke si anaknya. Biar naik. Yes, jadi Biar tahu arahnya. kesini loh kesini. Nah, kalau udah kayak gini, dia bakal forearm support pada yang kiri, hand support pada yang kanan. Terus pindah weight bearing, ini hand support, baru rotasi trunk, duduk. Gitu. Kalau bisa ini baru kita fiksasi dulu sekali. Iya sebenarnya. Jadi kamu megangnya di sini juga. Contoh di bagian sini, kan kita mau ke sana ya. Berarti ke arah yang sebaliknya. Pegang, rotasi. Habis itu ini kita kasih. jadi yang kita kasih ke anaknya tuh cuma tangannya doang diarahin ke situ. Terus sisanya berarti tinggal anaknya yang gerak. Iya, anaknya yang gerak. Kita cuma kasih yang tadi diarahin gitu dong. Yes. Tapi kalau misalnya anaknya belum bisa gerak, ya udah kita stay. Contoh, dia cuma bisa segini doang nih, belum bisa naik. Udah kita stay sini aja. Ini udah ngelatih sih terangnya. Nanti Kita stay di pelan-pelan. bahunya aja gitu. Jadi kita kasih swipe. Gitu. Coba praktekin deh. Half swipe. Oh, siap. Nah, ini dia udah forearm support, Oh, iya. hand support. Habis itu baru naik ke atas. Ini yang dimarahin gitu, yang tarik-tarik. Tarik-tarik apa? Yang sedang. Hak kalian juga. Kalian harus fiksasi, memberikan aproksimasi pada setiap titik dari penumpuannya dia. Berarti armnya 2 sama knee-nya 2. Nah, posisi kayak gini kalian harus memenuhi komponennya. Berarti apa aja komponennya? Head lifting, Head lifting, head control, hand support, Trunk control. Habis ini ada weight bearing. Terus trunk controlnya jangan lupa. Nah,
Kalian harus bisa untuk posisi kayak gini dulu sebelum mengajari dia ke merangkak. Oke? Nah, kalau misalnya dia udah bisa merangkak, berarti posisi kayak gini kalian harus ajarin namanya gerakan simultan. Gerakan simultan atau merangkak itu ada satu komponen tambahan. Apa? Transfer weight bearing sama satu lagi rotasi trunk. Yes. Contoh, dia belum bisa simultan, apalagi kan kalau misalnya CP kan pasti dua-dua yang kan. Berarti kalian harus ajarin ke simultanan. Contoh, kanannya maju, kirinya yang maju. Jadi ini tinggal didorong aja. Hap. Nanti ini kanannya maju, kirinya kamu dorong. Berarti Oke. tangan dia di bawah situ ya? Kayak diangkat dulu. Nah, yes. Jadi kalian tuh harus bisa apa namanya? Buat dia posisi merangkak dulu biar kalian nggak megangin bagian trangnya. Tapi kan kalau di boneka kan beda ya. Iya. Nah, jadi kalian tinggal fokus di bagian pergerakannya. Simultannya. Itu. Terus habis itu apa lagi? Baru ke Berlutut ya sih? Apa langsung Itu merangkak. merangkak? Cara untuk ke posisi merangkak tuh gampang. Jadi posisinya tuh duduk, habis itu kalian pegang sini, habis itu kalian rotasi langsung. langsung Itu dia udah auto hand. Kalau misalnya udah bisa ini ya. Iya. Jadi ini dulu baru ke merangkak tadi. Oh, Iya. oh posisinya dulu baru ke Jadi ini. kalian harus bisa dia tuh nahan Oh dulu, iya, ding. baru lu bisa iya, ke pindah ke merangkaknya. merangkak. Konsep awal. Oh, konsep awal. Kita harus tujuan dulu baru tuh proses ya kak. Jadi harus Tujuan dulu baru prosesnya. Baru proses tujuannya. Jadi jangan lu bilang bisa merangkak. Lu udah gini mati anak orang. Cari Gitu ya. ketek gue. Jadi kalian pegang di bawah, nanti tolong diangkat, pindahin weight bearingnya, langsung hop. Dia bakal langsung gini. Nah, udah kayak gitu lu tinggal rotasiin aja ke merangkak sini. Gitu. Anip nih paling bisa Anip. Merangkak tuh maksudnya gerakan simultannya kita harus kasih tahu lagi tetap. Benar. Ingat kamu berhadapan sama orang yang kanvasnya masih kosong. Jadi lu harus gambar sendiri. Dia belum tahu ini gerakan apa gimana. Gitu. Habis merangkak apa? Keliling. Kneeling. Kneeling berarti gimana kalau kneeling? Contohin aja. Keliling kan ini. Gini enggak sih? Nah itu tuh. Yes. Berarti dari posisinya gimana? Lompat. Dari itu kup. Oh iya. Terlalu jauh Dia sebenarnya. dari merangkak. Merangkak. Duduk boleh. Oh, Dari duduk. merangkak juga bisa. Merangkak langsung. Merangkaknya. Kan dia udah gini. Hop. Iya. Berarti ini bisa langsung ke arah, bisa langsung gini, Iya. ataupun kamu rotasiin dulu. Tapi lebih enak dirotasiin dulu. Jadi kalau udah gini, langsung dirotasiin. Rotasinya itu gimana kitanya? Handlingnya. Pinjem badan. Siapapun. Jangan. Iya nih oh Nip. Ini Posisi duduk kayak biasa. Duduk nih. Pilih. Selanjutnya ya. Selanjutnya. Strong. Ya tadi Tiba-tiba langsung merangkak begitu cuy. Muter. Langsung sana. Nah, dia udah merangkak. Ini tinggal kita kasih weight bearing. Jadi weight bearingnya kita fokusin ke arah kneenya. Habis itu coba buat weight bearing transfer. Habis itu kita coba buat angkat pelan-pelan. Jadi ini satu aja ya, jangan langsung gini. Jadi satu dulu, angkat. Susah ya. Susah soalnya Lebih ke arah ngelepas. kita harus rotasi sebenarnya biar nggak sakit. Nah, udah kayak gini kan dia bisa duduk ya. Ini kita tambahin lagi squat di atas. Dipins lagi tuh. Dipins biar dia tegak. Biar dia. Dipins, kalau kalian mau berdiri ini tinggal buka satu, itu naikin, baru miring lagi pindah. Tapi kalau dia udah bisa posisi sendiri. Jadi kalau semuanya udah kuat ya. Kuatin dulu ya, kuatin dulu. Di bagian hip, jadi kita harus weight bearing dulu kanan, kiri. Ketika weight bearing kiri, itu rotasinya ke kanan. Up. Weight bearing kanan, rotasi ke kiri. Jadi berlawanan. Weight bearing kiri, gue rotasi ke kanan.
Jadi berlawanan, bukan Iya. miring kiri. Iya, yang berlawanan juga. miring kanan lu rotasi ke kanan itu aneh. Oh, Gitu. Kita jadi kayak gini. Iya. Kiri kiri ke kanan kanan kanan.